Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam kita berjumpa di ruang cakap desa. Kita makin cakap, desa makin mantap. Saya Imanuddin, host ruang cakap desa. Pada hari ini kita akan membahas materi yaitu dokumen penyaluran dana desa tahap 2 untuk episode 274. Nanti akan hadir di sini bersama dengan narasumber kita Bapak Ivan Ferdusa, Kepala BPI Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal dan Rekreasi, dan nanti juga rekan-rekan TPP yang akan berbagi sharing pengalaman yang ada di lapangan. Dan tentunya selain kenapa dari sini menjadi penting, karena kita ketahui bersama-sama nanti ada sebuah capaian goals ya. Latihannya pada saat ini adalah sudah aktifnya dashboard SDGs desa. Di situ akan kita bicara sebetulnya implementasi daripada dana desa itu pada capaian goal yang berapa saja, karena kita ketahui bersama kemarin pada tahun 2023 kita menggunakan Permen Desa 8 tahun 2022, dan ada sebuah dampak yaitu penilaian tentang capaian SDGs desa pada desa yang goal 1, kedua, 5, 8, dan 13. Dan ini menjadi konsen kita bareng-bareng, di mana nanti itu akan dilaporkan ke dalam Monefada Desa. Salam sehat dan salam berkarya untuk kerabat isi desa. Kami mengucapkan terima kasih kepada para kerabat isi desa yang hadir di pagi ini, baik di Zoom ataupun di YouTube pada channel BPI Kementerian dan Desa Institut. Untuk itu, kiranya saya sebagai host akan mengawali dokumen-dokumen apa sih sebetulnya yang harus kita persiapkan, karena sekarang sudah masuk di bulan Mei. Tentunya ini sudah ada sebuah progres capaian sesuai dengan ketentuan di PMK 145 ataupun 146. Sudah ada rekan-rekan kita, para pendamping bekerja bersinergi dengan pemerintah desa. Oh, ternyata penyalurannya dalam realisasi anggaran dana desa yang telah disalurkan kemarin adalah yang earmark itu 60%, kalau yang non earmark adalah sesuai dengan status desa. Ini apakah sudah mencapai 60%? Di mana sebetulnya yang harus kita kuatkan data-data itu, maka saya mohon izin untuk bisa sharing dokumen-dokumen apa. Nah, oke. Mohon maaf, saya ini udah bisa terlihat apa sih dokumen yang harus kita persiapkan gitu ya di persyaratan penyaluran dana desa tahap kedua. Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan 145 dan 146 tahun 2023, bahwa penyaluran desa tahun 2024 akan dilakukan dalam tahap, yaitu tahap pertama 4% dan tahap kedua 6%, serta tahap pertama 60 dan tahap kedua 40 bagi desa yang status mandiri gitu ya. Nah, sehingga apa yang harus kita buatkan syarat-syarat penjalanan desa tahun 2024 sesuai dengan PMK 145 tahun 2023 dan pasal 23 dan PMK 146 tahun 2023 pasal 14 gitu ya. Nah, ini kita sudah pada posisi di tahap 1, kita 75.000 desa sudah selesai ya gitu ya. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh desa dan sudah tersalurkan gitu, masuk di rekening kas desa. Selanjutnya adalah salah satu untuk persyaratan salur tahap kedua ini yang dan kebetulan kami yang ada di daerah Kabupaten Banyumas sudah diinformasikan kemarin oleh Bina Pemdes gitu di bawah Dinsos Permandes Kabupaten Banyumas sudah dirilis untuk bagi kami para TPP untuk mendampingi syarat-syarat apa yang harus dipenuhi gitu ya, ataupun oleh pemerintah desa. Kita sering temu apa sih yang menjadi sebuah dokumen yang harus kita siapkan gitu ya, agar capaian daripada dana desa itu sesuai dengan apa yang direncanakan dan sesuai dengan ketentuan regulasinya gitu ya. Nah, saluran tahap kedua itu satu adalah laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa pada tahun anggaran sebelumnya
Yang kedua adalah laporan realisasi penyerapan dan capaian pengeluaran dana desa pada tahap 1 dengan menunjukkan gitu ya. Rata-rata realisasi penyerapan 60% dan rata-rata capaian pengeluaran menunjukkan paling rendah 40% gitu ya. Nah, yang pertama itu adalah laporan realisasi penyerapan dan capaian pengeluaran dana desa pada tahun anggaran sebelumnya berarti tahun 2023. Untuk yang pertama kita bisa lihat gitu ya. Dokumen apa sih yang harus dipenuhi oleh pemerintah desa? Nah, ternyata itu yang harus disiapkan di antara lain adalah satu sesuai dengan amanat dari PMK gitu ya. Adalah laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran tahap ketiga tahun 2023 yang tadi masih yang pertama itu ya tahun sebelumnya gitu. Yang kedua adalah laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran tahap 1 tahun 2024 minimal penyerapan 60% dan capaian keluarannya adalah minimal 40%. Nah, yang ketiga adalah kartu skor desa coverage layak stunting tahun anggaran 23 dalam kurung adalah RDW. Ini adalah menjadi hal yang penting. Berikutnya dan yang keempat adalah rekam BLT pada Omspan TKD sampai bulan pengajuan. Berarti kalau dilihat ini tidak bisa lompat-lompat karena ya harus satu terpenuhi, kedua, ketiga, keempat. Nah, maka seperti apa sih dokumen yang harus disiapkan oleh pemerintah desa? Nah, nanti dokumen-dokumen ini ternyata untuk peserta nomor 1, 2, dan 3 ditandatangani oleh kepala desa dan diberi stempel gitu ya. Nah, yang kedua adalah dokumen persyaratannya di-scan dan dikirimkan dalam bentuk PDF serta terbaca dengan jelas. Jadi, nah, di kami itu tentunya ini tinggal nanti hard kopinya dikuatkan oleh desa. Nah, setelah itu adalah ini adalah lampiran dokumen-dokumennya gitu ya. Nah, ini dokumen yang dimaksud tadi, yang di laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa, itu ada di tahun sebelumnya, berarti di tahap 3 tahun anggaran 2020. Ya, nah kemarin kan sudah ada kan desa kan memiliki ini gitu. Nah, ini yang dilihat adalah dokumennya ini gitu ya. Seperti ini laporannya yang harus nanti di scan itu ditandatangani dulu oleh pemerintah desa, yaitu dalam ini adalah oleh kepala desa. Nah, ini yang dimaksud ini nanti tinggal kepala desa ini adalah contoh kepala desa Karangmangu gitu ya. Terus nanti tanda tangan di bagian sini, terus nanti di stempel dan kita juga harus memiliki. Ini adalah sebagai bukti hasil pendampingan kita terhadap tupoksi peran kita. Gitu ya. Nah, selanjutnya adalah dokumen apa lagi yang harus kita siapkan adalah laporan realisasi penyerapan. Nah, ini tadi yang angka kedua yaitu laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahap 1 tahun anggaran 2024. Nah, ini contoh ini adalah saya ambilkan salah satu desa Dawuan Kulon, Kecamatan Kabupaten yang di mana sih yang dimaksud 60% dan 40% minimal. Nah, di sini. Di bagian bawah gitu ya. Jumlah pendapatan itu belanja di pembiayaan ini penyalurannya sekian gitu 637, penyerapannya 37, maka persentase penyerapan adalah 60 berarti sudah memenuhi batas yang ditentukan yaitu 60,21%. Capaian outputnya juga sudah memenuhi batas minimalnya yaitu di atas 40%. Di sini adalah 47,62%. Nah, kalau sudah seperti ini maka pemerintah desa itu berhak untuk pengajuan penyaluran dana desa tahap kedua di tahun 2024. Nah, dokumen-dokumen ini semua ada pada di dashboardnya Onspan gitu ya. Bahkan kita harus apa namanya paham, kita harus tahu dokumen ini karena apa? Nanti kita pun akan melaporkan capaian-capaian progres daripada penyaluran dana desa melalui MONEF gitu. Nah, terus laporan realisasi gitu. Nah, ini adalah misalnya di sini desa Karamau nih ya tahun 2024. Nah, tadi kita lihat coba apa sih yang ada di sini. Nah, kalau kita lihat gitu ya, di sini berarti persentase penyerapannya 33,2%. Betul, yang pertama itu sudah memiliki dokumen, yaitu tahun sebelumnya, itu tahun 2023. Tetapi pada saat bicara tentang tahun 2024 tentang penyerapan dan capaian outputnya belum memenuhi yaitu di
persentase penyerapan yaitu baru 33,20%, tapi capaian outputnya udah bagus, itu adalah 62,36%. Ini pun kalau apa namanya desa akan mengajukan, saya yakin oleh dinas PMD tidak akan di-ACC karena apa, persyaratan yang kedua belum terpenuhi, yaitu persentase penyerapan minimal 60% dan capaian outputnya adalah minimal 40% gitu ya. Nah, terus adalah conversion stunting itu yang tadi. Nah, HDW ini yang dihasilkan oleh mesin kita, HDW, karena di PMK 146 itu menunjukkan adalah yang dikeluarkan oleh aplikasi yang dihasil apa namanya maaf ya, dikeluarkan oleh Kementerian Desa, yaitu berarti yang ya, ini, dan semoga segera apa namanya bagi pemerintah desa yang tahun 2023 kemarin kemarin sudah diperpanjang itu ya untuk apa namanya pemenuhan pengisian data sampai di bulan Maret, dan ini yang ditunggu menjadi dokumen persyaratan. Nah, nanti ini pun kalau kita ngerembet ke dalam IDM, nanti IDM pun ini akan menggunakan data-data ini untuk laporan di template-nya stunting. Nah, berikutnya adalah tadi untuk yang paling akhir, yaitu adalah laporan penyaluran BLT sampai dengan bulan pengajuannya. Nah, ini kita dapatkan, yaitu ada di Omspan. Yaitu di sini sudah, kalau kita di Desa Karamo, kalau ingin mengajukan, walaupun bulan April sudah terpenuhi, tetapi di apa namanya penerapannya belum memenuhi. Maka yang harus kita lakukan adalah untuk melihat progresnya ada apa gitu ya. Di penyerapannya masih 33%. Tapi kalau kita lihat di Desa Dawang, Gedung Pandeng itu sudah batas minimalnya dipenuhi. Dan data yang terakhir yang saya perlihatkan adalah untuk penyaluran BLT dari desa. Nah, ini karena apa? Kadang-kadang adalah pemerintah desa betul sudah melaksanakan, tapi kalau tidak direkam di dalam pelaporannya, yaitu ada di dashboard Omspatika, maka di situ tidak akan terbaca pelaporannya sudah berapa persen, terus data yang diinputkan itu apa saja, apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan sesuai dengan PMK 145 ataupun 146. Terima kasih. Ini adalah menjadi bahan diskusi kita bersama-sama, dan nanti akan saya apa namanya saya sharekan materi ini biar kita bareng-bareng untuk menguatkan data yang dimiliki oleh desa kaitannya dengan proses-proses di penyaluran dana desa sesuai dengan PMK 145 146 itu adalah 2 kali saldo. Begitu, terima kasih. Mungkin ada beberapa rekan-rekan saya yang hadir di sini di itu ataupun di Zoom meeting yang akan uh, berbagi sharing kaitannya dengan persyaratan penyaluran Indonesia tahap kedua. Nanti setelah sesi ini akan dilanjutkan dengan materi bagaimana pendataan dan pemutahiran data SDGs, karena kita terima kasih untuk BPI dan tim IT Kemendes yang mana dashboardnya SDGs sudah bisa berfungsi kembali untuk dipergunakan. Nanti akan dibantu oleh rekan saya. Di sini ada Caitong ataupun Mas Emily dan yang lainnya. Untuk itu saya lanjutkan untuk sharing session sebentar kaitannya dengan penyaluran desa. Kalau mungkin ada beberapa hal yang mau ditanyakan ataupun ada sebuah apa yang terjadi di lapangan, sehingga ini menjadi progres-progres dalam pendampingan kita terhadap desa. Saya persilahkan. Mungkin dari Cak Itong ataupun Mas Emri, silakan. Ataupun dari yang lainnya bisa nanti present, karena sampai pukul 6.15 kebetulan beliau Pak Ivan belum hadir. Semoga nanti bisa hadir karena beliau sedang dalam perjalanan. Terima kasih. Silakan mungkin dari Mas Emri ada tanggapannya. Baik, terima kasih Kang Iman.
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan tema kita hari ini menarik sekali ini Kang. Karena kita saat ini sudah berada di posisi bulan April. Nah, kalau tidak salah di dalam PMK 145 dan 146 itu kan juga disampaikan terkait dengan penyaluran dana desa. Itu kan ada juga batasan eh, penyaluran dana desa tahap satu ataupun tahap 2 gitu kan. Nah, ini kita berharap eh, apa namanya? Ini menjadi perhatian kita TPP baik itu di jenjang ya terutama itu mungkin di yang TPP jenjang kabupaten itu agar memperingatkan kembali kepada dinas DPMD atau dinas terkait terkait dengan tahapan prosedur proses pencairan dana desa gitu kan. Nah, kalau tidak salah itu pernah saya membacanya itu kan di PMK 145 atau 146 terkait dengan metode penyaluran. Nah, di termasuk juga kalau tidak salah itu apa namanya syarat pencairan dana desa itu ada juga batasan apa pengajuan dokumen. Kalau tidak salah dia 15 Juni kalau tidak salah. Itu pengajuan dokumennya gitu kan. Jadi jangan sampai nanti kita di kabupaten masing-masing pengajuan dokumen persyaratan seperti dia SP apa namanya surat perwana atau apa itu kan itu terlalaikan karena tidak terlaporkan dia ke Kemenkeu. Nah, ini menjadi perhatian. Nah, kemudian termasuk juga dengan syarat pencairan dana tahap kedua ini kan ini agak apa namanya eh, kalau bagi kami nih Kang, kami ada 182 nagari atau desa di wilayah kabupaten itu masih ada juga yang belum masuk dana ERMA dan non ERMA. Nah, ini sementara ini Kang Iman sudah berbicara dalam forum Ruang Cakap SDGs, kabupatennya itu sudah menyampaikan kepada desa-desa untuk melakukan pengajuan dana tahap kedua. Ini sangat mantap sekali lah kinerja dari kabupatennya gitu kan. Tapi dalam hal ini dari paparan yang Kang Iman sampaikan tadi ada sedikit yang kita ini Kang yang menjadi persyaratan penting ini terkait dengan poin ketiga, yaitu terkait kartu scorecard konvergensi stunting tahun 2023. Gitu kan. Nah, ini kan kalau kebijakan yang dari kabupatennya Kang Iman, mungkin apakah ada tidak desa yang tidak selesai pada tahun 2023 itu penginputan IHDW. Nah, ini kebijakannya seperti apa jika seandainya kartu scorecard tahun 2023 itu tidak dapat diambil dari aplikasinya YHDW. Kebijakan dari dinas kabupatennya seperti apa kan? Nah, ini kami juga ingin tahu bisa-bisa saja nanti eh, ini bisa juga kita sampaikan ke kabupaten kan melalui rapat koordinasi berjenjang tingkat TPP itu kan kita sampaikan juga ke TA kabupaten kita ini karena kalau di tempat kami ini Kang saya yakin itu 90% lah 90% itu ada desa itu tidak dapat mengeluarkan mencetak atau mendownload kartu scorecard ini dari EHDW tahun 2023. Nah, sementara ini menjadi syarat pengajuan dana tahap kedua gitu kan. Nah, kalau seandainya ini diterapkan oleh kabupaten, nah ini eh, tidak ada bukti pendukung atau syarat pendukung yang nomor 3 ini dari desa ini konsekuensinya seperti apa nantinya. Nah, ini mungkin yang menjadi mungkin Kang Iman bisa apa namanya memberikan penjelasan terkait dengan poin yang ketiga ini, syarat yang ketiga ini di kabupatennya yang desa yang tidak bisa mencetak atau mengeluarkan kartu scorecard atau konvergensi stunting tahun 2023 kan. Mungkin berbagi kita kan terkait dengan yang syarat yang nomor 3. Itu saja mungkin dulu kan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Emri. Ini memang apa yang saya sampaikan itu sesuai dengan rilis yang
kirimkan kepada apa namanya pemerintah desa, begitu juga kepada pemerintah kecamatan gitu ya. Nah, memang ini yang menjadi concern kita adalah yang ketiga itu ya. Kartu skor desa konvergensi layanan cantik tahun anggaran 2023 dalam kurung HDW. Eh, ini pun kemarin dikeluarkan kalau salah sore itu, Mas. Sore, jadi saya baca-baca ya karena alhamdulillah terima kasih kepada seluruh pemerintah desa di Kecamatan Baturaden karena 12 desa itu sudah memiliki yang kartu skor desa layan stunting tahun 2023 bentuknya seperti tadi yang saya sampaikan yaitu dari HDW gitu ya. Begitu juga dengan TW1 tahun 2024 juga kami mampu untuk menyelesaikan itu dan menurut. Nah, berikutnya yang menjadi pertanyaan tadi, bagaimana apabila desa itu tidak memiliki kartu skor desa konvergensi layan stunting tahun anggaran 2023? Ini menariknya adalah karena di dalam apa namanya persyaratan di PMK 146 itu membunyikan itu. Gitu. Nah, nanti saya pun pagi hari ini menjadi sebuah hal yang menarik, Mas. Nanti saya fasilitasi, saya akan bertanya kepada beliau, Kabitnya Bina Pemdes, apabila desa itu tidak memiliki, bagaimana solusinya dari pemerintah daerah, khususnya dinas yang membidangi hal ini. Tapi kalau untuk di desa Kecamatan Batu Raden, yang ketiga itu tidak jadi masalah karena yang satu dua tiga empat udah lewat dan insya Allah tinggal tadi seperti capaian-capaian yang belum memenuhi persyaratan minimal yaitu 60% penyerapan ataupun capaian keluaran yang minimal 60%, tinggal kami kuatkan. Mungkin ada persyaratan yang apa namanya belum terlaporkan ataupun ingin membelanjakan gitu ya, karena kan sesuai dengan aturan di belanja misalnya badan barang dan jasa itu di atas 50 juta gitu ya, itu kan harus menggunakan apa namanya penyedia gitu ya. Minimal sudah penyedia. Nah, seperti itu yang dihadapi di lapangan, apa namanya dalam penyerapannya. Terima kasih Mas Henry. Nanti setelah saya apa namanya bisa mendapatkan saya sampaikan. Tetapi tidak menutup kemudian di sini ada beberapa mungkin dari dinas PMD yang aktif rajin gitu ya, ikut bersama-sama kita apa namanya mengedukasi kita dan juga memberikan ilmu pengetahuan pada rekan-rekan yang hadir di sini. Di sini biasanya adalah beliau Bu Lili dari Kudus, kiranya bisa apa namanya kalau hadir bisa saya izinkan untuk resen, nanti kita bisa apa namanya berbagi apa yang tadi disampaikan oleh Mas Henry untuk mendapatkan solusinya. Nah, silakan ini dari Fauzi. Silakan Mas Fauzi, saya kasih kesempatan untuk resen. Karena di sini di chatnya menyatakan DPMD tidak ada diminta scorecard dari HDW. Silakan mungkin bisa memberikan penjelasannya. Ini sudah ada sebuah jawaban. Silakan Mas Pusi bisa resen. Nanti bisa saya bukakan open kamera, open voice-nya. Monitor Mas Pusi. Baik, terima kasih, Mas. Oh iya, terima kasih, Mangga. Iya. Assalamualaikum Mas Pusi. Salam. Ya, Ini Mangga Pak. Iya. masalahan yang terjadi karena kita kemarin ini kan sudah input di HDW. Nah, sekarang ini kan aplikasinya kan error. Sudah berapa minggu error belum sampai saya ini belum bisa diakses. Nah, di pihak DPMG saya menerima informasi dan mereka tuh entah sudah mengajukan
dana tahap 2 itu ada yang 60, ada yang 40 sesuai dengan status desa masing-masing gitu. Jadi mereka itu untuk scorecardnya ada yang minta, tapi itu manual, itu dibuat entah betul entah tidak, itu dari desa itu ada dilampirkan memang apakah tahun 2023 kita nggak tahu juga apakah diterima di sana, yang jelas sudah pengajuan ke KPPN itu ada beberapa desa gitu. Jadi memang scorecard download sesuai PMK itu nggak ada diminta itu. Itu yang jadi kendala kemarin kan kita push up itu di 2023 semua desa harus mengisi EHDW gitu di web EHDW. Itu jadi kendala, udah capek-capek ternyata hasil download itu nggak dipergunakan gitu. Oke, terima kasih Pak Fosi. Kalau boleh, Pak Fosi dari kabupaten mana Pak? Dari PD Jaya gitu. Oh, Binjai, Binjai ya. Oke. PD Jaya Aceh. Aceh, oh ya oke. PD Jaya ya dari Aceh. Terima kasih Pak Fosi atas penjelasannya. Berarti ini baik salur satu ataupun untuk yang salur dua ya, tidak ada namanya diminta scorecard persenting dari hasil EHDW gitu ya di PD Iya, Jaya. iya, bukan dari download EHDW yang diminta gitu. Oke, kalau boleh, mungkin Pak Fusi memiliki dokumen-dokumen kalau ada gitu ya, dokumen apa sih yang disampaikan oleh pemerintah desa kepada dinas sehingga itu tadi disampaikan tidak ada kewajiban untuk mendownload scorecard koresleting Belum, dari HDW. belum, saya belum ke DPMG-nya karena kemarin Nah, kita sama apa namanya staf DPMG-nya di jalan konfirmasi berapa sudah pengajuan gitu. Jadi ada beberapa desa yang sudah masuk untuk pengajuan di tahap kedua. Nah, saya bilang itu syaratannya apa aja? Saya tanya apakah ada diminta hasil download scorecard dari hasil download di HDW sesuai dengan PMK 146. Katanya nggak ada. Ada diinformasikan apakah betul itu manual yang dibuat oleh Bumdes atau hasil dari mana, kami pun belum tahu karena memang belum ke DPMD-nya gitu. Rencana hari ini mau ke sana mau konfirmasi oke. seperti apa yang dilampirkan scorecard-nya itu, apakah memang hasil inputan yang dibuat tidak sesuai dengan hasil inputan di web HDW ataupun nggak tahu juga gitu apakah atau manual itu dari stunting itu yang keluar scorecard-nya gitu dari Oke. form stunting. Oke, terima kasih. Pak Fosi berarti eh, dari pemerintah desa atau dari ini tenaga pendamping TAPM atau PD atau PLD. Dari TAPM. Oh, TAPM. Terima kasih Pak Fosi atas silaturahminya. Dan ini Ya, kami menunggu gitu ya Pak. Nanti berkenan bisa dikirimkan ke kami agar rekan-rekan semua jajaran TPP itu bisa apa namanya memfasilitasi sesuai dengan tupoksi perannya kaitannya dengan persyaratan-persyaratan yang sesuai dengan di PMK 146 khususnya adalah scorecard desa terkait dengan konvergensi stunting. Terima saya kasih rasa Pak begini, Fauzi atas informasinya. Silakan. saya rasa begini karena kemarin itu kan kenapa mungkin di pihak apa namanya keuangannya pun mungkin mereka berasumsi karena kan tidak semua desa di seluruh Indonesia bisa terakses HDW gitu karena baru kemarin itu hanya beberapa provinsi, tidak semua provinsi yang ada di Indonesia itu bisa mengakses ataupun menginputting di web HDW. Makanya mungkin berpijak daripada itu apakah nanti di tahun depan mungkin baru bisa dilaksanakan atau cukup hanya scorecard seperti tahun 2023. Saya pun belum tahu juga karena memang belum melihat seperti apa yang dilampirkan scorecard EHDW gitu. Oke. Terima kasih Pak Fauzi atas informasinya. Saya beralih ke kalau bisa Mbak Lisa dari TAPM Riau mungkin bisa berbagi. Di sini sudah ada chatroom. TA perlu mengingatkan PMB sesuai dengan PMK. Silakan Mbak Lisa berkenan untuk open kamera untuk memberikan tanggapan karena ini
senior-senior saya, mentornya, satu dari Pidijaya, yang satu dari Riau. Silakan Mbak Lisa. Monitor Mbak Lisa bisa open? Oh, unmute. Oke, oke, bisa bukakan. Oke, silakan Mbak Lisa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Waalaikumsalam warahmatullahi bukan wabarakatuh. kamera. Selamat Ya, pagi semua kawan-kawan. selamat Orang pagi. desa. Kenaan tadi dengan PMD ya, Kang Iman dan Kang Kawan. Kalau berkaitan dengan menu Unspan di tahap pertama tadi memang betul tidak ada permintaan untuk upload EHDW yang scorecard itu. Tapi kalau kita mengacu pada PMK sudah jelas bahwa EHD itu menggunakan aplikasi yang sudah disiapkan oleh Kemendes itu. Jadi kalau Dinas PNB yang belum meminta, itu kita juga perlu mengingatkan karena kalau di tempat kami juga orang Dinas PNB-nya juga berganti-ganti. Ada yang sudah sangat memahami PMK, ada yang orang baru yang penting apa tersedia di menu itu aja yang diminta. Jadi kami juga membantu memfasilitasi mengingatkan bahwa sesuai PMK ini menjadi syarat apakah itu nanti akan muncul di menu permintaan pengajuan tahap 2 itu kan kita belum tahu Kak Iman yang di Ya, Onspan. Kalau yang tahap 1 jelas tidak ada untuk upload EHDW scorecard yang di aplikasi. Nah, jadi kita tetap menginformasikan sehingga dinas kemarin sudah mengeluarkan surat untuk desa mempersiapkan pengambilan scorecard di aplikasi itu. Dan tentunya untuk persiapan di pengajuan tahap 2 kah namanya atau di mana nanti yang di sesuai PMK nanti akan meminta itu kita kan belum tahu nih. Kalau secara aplikasi memang betul sampai hari ini kita belum melihat di menu mana untuk diupload scorecard tadi. Tapi kalau di PMK sudah jelas sangat jelas menyebutkan yang digunakan dari aplikasi EHDW itu. Itu Kak Emma. Jadi kalau bilang Dinas PMD tidak ada minta segala macam, ya mungkin perlu kita TAPM juga mengingatkan sesuai PMK itu. Karena kita tetap mengawal sesuai regulasi. Mungkin itu kawan-kawan masukkan saja bagi kita semua supaya nanti desa tidak keteteran pada saat eh, muncul pengajuan tahap 2 ternyata ada permintaan itu memang betul. Kita khawatir nanti desa jadi terlambat karena kita tidak mengingatkan. Mungkin itu saja. Terima kasih. oke, terima Assalamualaikum. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Lisa. Memang apa yang disampaikan oleh Mbak Lisa di PMK 146 itu sudah tertuju bahwa untuk persyaratan di penyaluran di tahap kedua itu adalah menggunakan aplikasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa gitu ya. Nah, tentang teknisnya apakah di dalam persyaratan nanti dokumen itu atau tidak, karena itu sudah menjadi ranahnya dari Kemenq melalui KPPN yang nantinya akan menerima dokumen-dokumen itu dari desa melalui dinas PMD-nya seperti itu. Jadi yang harus kita lakukan adalah tadi sesuai dengan PMK pesertanya ini. Maka desa segera memenuhi itu. Itu toh nanti pasti akan terpakai juga ya dari yang di awal saya sampaikan di IDM itu pun yang nilai konvergensi stunting yang akan dibuatkan itu pun potret tahun 2023. Gitu. Nanti kalau karena satu sumber maka mudah dalam penyelesaiannya. Terima kasih Mbak Risa. Di sini ada beberapa juga yang menyatakan eh, Ibu Dwi Ros Karangan ya. Kalau di kabupaten kami untuk mengantisipasi aplikasi ADW yang kadang lancar itu kami membackup dengan model Excel yang hasilnya sama dengan EHDW. Oke, terima kasih atas solusi terkait dengan data. Tetapi kita kembali lagi terhadap persyaratan yang dipersyaratkan dalam penyaluran dana desa tahap kedua yaitu ya yang tadi disampaikan sesuai dengan teknis yang kami terima dari pemerintahan daerah Kabupaten Banyumas dan itu merujuk pada PMK 145146
itu ada batas minimal penyerapan dan juga batas minimal capaian yaitu 60 dan 40%. Kalau itu sudah dipenuhi, maka persyaratan-persyaratan tadi yang empat itu untuk segera di apa namanya dipenuhi sesuai dengan ketentuan, terus nanti dikirimkan kepada dinas PMD ataupun dibina PMD. Di sini tadi nampak dari Mas Hosen, saya persilakan Mas Hosen untuk open kamera, enggak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang. Ya, mumpung masih pada suasana masih bulan Syawal nih, Kang Emri, Ya. Kang Iman, teman-teman yang lain, kami mengucapkan minal aidin wal faizin wal maqbulin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat serta tetap menjalankan tugas-tugas tentu dengan penuh semangat dan tentunya mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Ya. Hai Kang Iman, terkait dengan judul kita pagi hari ini sangat menarik sekali, di mana untuk penyaluran dana desa tahap kedua ini sudah ngambil ancang-ancang kalau Kang Iman ini. Kalau di kami ini masih pada posisi memang tahap pertama, dan untuk syarat ini memang dari tahap pertama kami di kabupaten kami sudah mensyaratkan EHDW ini untuk tahap pertama. Makanya kalau di kami malah di termin pertama tahap awal ini adalah di mana semua desa harus menyertakan scorecard yang ke kabupaten yang EHDW-nya. Nah, awal-awalnya memang kemarin pernah menggunakan apa namanya manual yang Excel-nya, tapi sekarang kan walaupun berapapun hasilnya EHDW itu yang jelas harus melalui apa namanya aplikasi itu yang diterima sama kabupaten, dan ini dari awal sudah dilakukan, bukan menunggu tahap kedua kalau di kami Kang Iman. Jadi dan alhamdulillah rata-rata di sini sudah ada beberapa desa sih memang yang belum cair tahap pertamanya, di mana secara keseluruhan di kabupaten kalau tidak salah masih sekitar 38 desa dari 200 sekian desa itu yang belum, dan termasuk di kami di apa di dampingan kami baru masih 2 desa yang belum cair sampai saat ini kan. Kenapa? Karena memang ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, sehingga termasuklah ya HDW ini kan, termasuklah ada beberapa terkait dengan penyusunan nomor PRDS dan sebagainya karena dihitung mundur. Ya ini nanti karena bagaimanapun ini kan juga dari kabupaten harusnya tanggal sekian penetapan dan sebagainya itu yang disinkronisasikan, sehingga kadang-kadang yang masih 2 desa ini masih apa namanya masih belum cair dana desa, tapi alhamdulillah pada minggu kemarin sudah clear semuanya, sehingga tinggal menunggu jadwal realisasi tahap pertamanya saja. Dan tentu harapan kami di dampingan kami juga kami mendorong desa-desa ini untuk segera menyalurkan dana desa ini, paling tidak yang ERMAK dan non ERMAK-nya kan sudah apalagi sudah kami kasih rumus terkait dengan ERMAK-nya yang 60%. Sekian ini harus ini yang digunakan untuk A, B, C, untuk ERMAK tidak boleh apa namanya saling masuki. Itu kami ke awal. Sehingga kalau non ERMAK-nya silahkan saja apa saja digunakan boleh, tapi yang ERMAK ini yang harus diperhatikan. Karena bagaimanapun dari ERMAK inilah nanti yang akan apa persentasenya nanti berapa, sehingga tidak melebihi angka 60% yang sesuai dengan yang dicairkan. Nah, ini ada beberapa desa memang yang sudah siap untuk melakukan apa namanya tahapan, tapi menunggu instruksi dari kabupaten kami di sini Kang Iman. Artinya dari segi pembelanjaan dan apa namanya penyaluran dana desa sudah desa-desa ini sudah melakukan hal yang untuk penyaluran itu dari apa namanya 60% ERMAK-nya ini sudah kami pantau, dan alhamdulillah sudah melakukan itu. Termasuklah BLT kemarin yang ERMAK BLT yang kemarin dananya keluar setelah Lebaran ini, kami langsung suruh dia perintahkan 4 bulan saja, langsung Januari, Februari sampai Maret, sampai April. Sehingga alhamdulillah beberapa desa sudah, dan tinggal yang belum melakukan apa namanya penyaluran BLT dana desa bulan April ini kami dorong untuk segera lakukan itu, karena setiap bulan harus dicairkan.
Tidak kayak karena kemarin tuh desa itu ada yang salah persepsi Kang Iwan. Artinya Hmm. dikirain yang dulu bahwa BLT itu nanti ditransferkan lain gitu. Nah ini alhamdulillah tapi kan setelah kami berikan masukan dan kami jelaskan yang Airmark yang 60% itu sehingga dia paham dan langsung bisa oke kalau gitu biasa saja langsung cairkan Pak. Dia bilang, alhamdulillah maka itu bisa dilakukan oleh kami. Kalau terkait EHDW memang kami sudah di tahap awal Pemda, Hmm. PMD, PMD sudah menginstruksikan segera lakukan itu dan itu salah satu syarat mereka untuk bisa mencairkan dana desa tahap pertama. Nah ini bukan lagi tahap kedua, Kang. Saya kira itu mungkin informasi dari kami, dampingan kami, dan tentu sekali lagi mudah-mudahan lewat diskusi kita bersama ini ada ya, manfaat yang sangat luar biasa dan ilmu yang sangat kita dapatkan sangat luar biasa sekali di kesempatan ini. Sekali lagi kami mengucapkan minal adin al faizin al magbulin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesuksesan dan kelancarannya Mas Wasan di Lombok Barat ya, Nusa Tenggara Barat. Buat Lombok Timur. Timur. Lombok Ya. Timur, maaf ya. Dan ini ada beberapa tanggapan juga. Terima kasih dari Cak Itang, dari Anin Sabta PD Karanganyar, kecamatan kami alhamdulillah pas tanggal 30 Maret selesai bisa download semua scorecard ya. Kiranya Mbak Anin bisa memberikan responnya apa yang ada di lapangan karena ternyata di tempatnya Mbak Anin itu 30 Maret ternyata bisa bisa ngunduh juga hasil panas scorecardnya dan juga ini dari Pak saudara saya Kang Jumarta di Lebak ternyata untuk di Provinsi Banten itu sejak tahap 1 sudah mensyaratkan laporan konvergensi stunting dari data tahun 2023. Terima kasih Kang Jumarta, sukses selalu. Mungkin dari Mbak Anin bisa berbagi, silakan. Atau mungkin dari Kang Jumarta, karena keberhasilannya alhamdulillah untuk bisa menjadi persyaratan di tahap yang salur pertama. Oke. Jawa Timur berarti. Oh, Lombok Timur, oke, terima kasih. Berarti semuanya sudah tersalurkan untuk BLT karena itu tadi Mas Bosen, kami Ya. itu sudah diberikan listnya seperti itu persyaratannya dan saya cek juga di PMK 146 memang syaratnya seperti itu yang dipersyaratkan oleh pemerintah desa untuk bisa mendapatkan penyaluran dana desa di tahap kedua baik itu yang 40 ataupun 60 sesuai dengan status desanya itu untuk desa mandiri dan non mandiri. Mungkin dari Mas Hosen ada sedikit yang mau ditambahkan dan ini materi udah saya sharekan. Semoga itu bisa menambah literasi bagi rekan-rekan yang hadir di Zoom ataupun di YouTube. Oh, oke Pak. Ah, Sekiranya bisa open ya, Mas Jumarta saya bukakan untuk bisa open. PLD Kecamatan Cilograng. Oh, oke, tidak apa-apa, Mas Jumarta atas informasi yang disampaikan ke kami karena ini ada kesulitan untuk bisa bergabung karena ada disebutkan di laptopnya tidak bisa unmute dan mohon maaf salam semangat bagi kita semua. Terima kasih Mas Jumarta dan saya sampaikan seulang lagi di tahap kedua gitu ya. Penyalurannya adalah satu laporan penyerapan uh, tahap 1 gitu ya. Jadi tadi sesuai dengan ketentuan yaitu batas minimal penyerapan 60, capaiannya adalah minimal adalah 40%. Laporan penyerapan tahun sebelumnya, artinya itu laporan penyerapan dan realisasi dana desa tahun 2023 gitu. Terus laporan stunting sesuai dengan PMK 146 adalah didasarkan pada aplikasi yang difasilitasi oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Migrasi dan tentunya ada sebuah surat pengantar gitu ya, ya namanya permintaan
untuk disalurkan pasti ada pengantar dari kepala desa yang ditujukan kepada dinas. Nanti kecamatan akan membackup untuk penguatan hal tersebut. Begitu. Mungkin ada tambahan dari Mas Emri, karena ini ada dua kejadian. Ada kalau saya gitu malah hal-hal menarik gitu ya. Ternyata ada yang sudah melalui tahap 1 sudah menggunakan hasil konversi stunting dari aplikasi ADW. Ada yang tadi saudara kita di Pidijaya di Aceh itu ternyata disebutkan tidak menggunakan itu dalam Ya. pengajuan. Silakan Mas Emri. Baik Kang, memang kalau kita lihat dari persyaratan terkait dengan scorecard, ini kan ada juga nih kabupaten yang meminta di tahap 1 Kang, sudah meminta kartu scorecard, dan malahan ini Bu Lisa juga di apa namanya, di chatnya ini ada juga desa yang sampai saat ini belum bisa pengajuan di tahap 1 karena belum bisa memenuhi scorecard 2023. Ini kan menjadi apa namanya, menjadi reward ini Kang. Nah, mungkin nanti Kang Iman bisa melihat atau membuka OnSpam Kang. Jadi di OnSpam itu yang dana tahap 1 itu apa yang diminta. Kalau di dalam penjelasan dari OnSpam yang list dari apa namanya bahan materi yang dari Kemenq, yang penjelasan OnSpam itu kan untuk tahap 1 itu perekaman dana RMAT stunting tahun anggaran yang lalu, TYAL itu kan. Kan itu yang diminta. Artinya di tahun 2023 itu anggaran untuk stunting anggarannya berapa, realisasinya berapa. Kan cuma itu yang diminta rekaman untuk persyaratan dana desa tahap 1 gitu kan. Nah, untuk di tahap kedua itu baru diminta dia kartu scorecard dari hasil EADW berdasarkan dari pasal 14 kalau saya tidak salah di PMK 146. Nah, itu baru diminta dia kartu scorecard. Nah, untuk persyaratan pengajuan dana desa tahap kedua. Tapi kalau di tahap 1 itu yang diminta itu cuman rekaman laporan realisasi stunting tahun anggaran 2023. Nah, ini mungkin bisa juga dijelaskan ke kabupaten masing-masing kenapa harus diminta laporan konvergensi stunting atau scorecard tahun 2023 sebagai syarat pengajuan dana desa tahap 1. Itu dibuka kembali PMK-nya dan dijelaskan kepada Dinas DPMD gitu kan. Nah, ini mungkin yang menjadi apa Kang, masukan bagi kita untuk daerah kabupaten gitu kan. Dan mungkin malah Kang Iman bisa juga memperlihatkan yang OSPAM tadi gitu kan. Nah, mungkin itu Kang yang memang untuk saat ini Kang, ini kita kan berbicara persyaratan dana tahap kedua. Ada beberapa desa itu yang memang aktif melakukan pengisian EHDW di tahun 2023 dan itu dapat mendownload terkait dengan scorecard tahun 2023. Nah, yang kita bahas atau bicarakan ini desa yang tidak bisa membuka atau mendownload dari aplikasi EHDW tadi gitu kan. Nah, ini gimana kebijakan? Kalau seandainya kita diperbolehkan untuk tahun 2024 ini sebagai syarat pengajuan dana tahap kedua seperti yang disampaikan kawan-kawan, itu kita buat secara manual, tapi konsep ataupun apanya sama dengan dengan EHDW gitu kan, yang cetakan output EHDW gitu kan, yang tampilannya. Nah, di IDM pun kita kan ada juga itu laporan konvergensi stunting. Nah, tetapi tidak itu yang dipakai, ya kan? Yang kita pakai itu yang format seperti halnya EHDW, itu bisa kita buat, itu bisa kita buat. Kemudian bagaimana terkait dengan data-data? Nah, data-datanya itu kita ambil dari IDM tahun 2023 kemarin. Itu kan ada laporan konvergensi stunting di IDM tahun 2023. Itu kita bisa ambil datanya, tapi formatnya bukan format yang di IDM itu. Kita pakai format seperti yang EHDW, yang dashboard EHDW cetakan, gitu kan. Nah, ini apakah ini bisa jadi solusi? Karena memang juga kan kalau saya tidak salah, ada waktu itu
di saat pembahasan dengan Cak Itong, dengan Pak Janu, dengan Pak Janu menyampaikan itu memang ketika PMK sudah keluar, tadi pernah disampaikan Kementerian Keuangan untuk tahun 2023 ini memang belum diminta maksimal terkait dengan EHDW. Kenapa? Pernah Pak Janu sampaikan di saat itu, apakah Bapak yakin desa-desa itu sudah melaksanakan penginputan EHDW? Nah, makanya apa namanya di OSPAM itu tidak dikunci itu Kang. Kalau informasi dari Pak Janu, memang harus dari download aplikasi EHDW karena di situ ada semacam protect. Kalau seandainya selain dari yang di-download dari EHDW itu tidak bisa dilaporkan dalam OSPAM. Pak Janu pernah menyampaikan seperti itu. Tapi ketika tim ini berkoordinasi dengan Kemenq terkait dengan OSPAM, itu dia yang menyampaikan, apakah Bapak yakin dari Kemendes desa-desa itu sudah melakukan inputan EHDW dan itu bisa di-download. Nah, makanya di tahun 2023-4 ini untuk syarat dana tahap 1 itu memang bisa kebijakan dari kita itu kan. Apakah itu yang diinput itu nanti dari IDM atau yang kita input permintaan atau kita buatkan semacam Excel-nya, tapi format itu bentuknya seperti yang di dashboard yang dashboard EHDW gitu kan. Itu bisa kita buat. Nah, cuman permintaan bagi kita di kabupaten itu kalau bisa ini jangan sampai dia terus menerus nih Kang. Jadi artinya tahun 2025 nanti tetap juga kita berikan semacam kita diberikan juga dia dispensasi. Kita berharap cukup di tahun 2023 itu kan. 2024 ini. Mungkin itu Kang yang menjadi kita kalau bisa Kang Iman nanti coba buka OSPAM yang untuk di tahap penyaluran tahap kedua itu nanti apa yang diminta kan, tahap 1 itu apa yang diminta yang untuk dilaporkan. Mungkin itu Kang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum beranjak ke tadi yang diminta oleh Mas Emri, silakan Pak Ade Panuji untuk memberikan tanggapannya. Ya, terima kasih. Kita urun buka aja. Ini kaitannya dengan sebenarnya itu kan laporan kaitannya dengan layanan non stunting ya. Tadi kalau di PMK memang downloadan dari EHDW. Ya, ini yang perlu kita beri masukan ya, baik itu ke atas maupun ke bawah. Gitu loh. Yang pertama ya ke Kemendes. Kementerian Desa itu ketika kaitannya memang harus dari aplikasi, ya nggak main-main, aplikasinya harus tadi jangan sampai ya itu harus kita konsekuen. Kalau nggak konsekuen ya ngomong kosong itu nanti. Dan itu tadi disampaikan tadi yang Bang Emri tadi, ketika Pak Janu koordinasi dengan Kemenq itu dipertanyakan itu. Makanya ini dari Kementerian Desa yang ngurus itu harus clear juga. Nah, kami juga sepakat ketika kaitannya dengan di tingkat bawah, ya kalau itu katakanlah support kaitannya, ya tingkat bawah ya clear juga. Dan kabupaten juga clear, jangan sampai katakanlah lempar-lemparan. Kalau lempar-lemparan nggak akan selesai. Ini harus ada sebuah solusi tadi. Saya sepakat katakanlah, kita mau konsekuensi 2025 harus ini. Maka dari Kemendes kaitan aplikasi ya clear. Jangan sampai seperti ini. Kemarin yang disampaikan Pak Kepala Kabupaten kan agak sulit ini karena berkaitan dengan teknik administrasi ya. Ini kan ya itu internalan oleh bagaimana itu solusinya ketika nanti secara PMK itu kan sebenarnya verbal, cetro itu. Nah, ketika itu nggak bisa, itu harus ada solusi. Nah, solusinya pun juga tadi oke lah, kaitannya mungkin satu tadi dari Pak Janu udah. Mungkin dari Dinas PMD juga koordinasi dengan KPPN. Karena kan yang langsung ke Dinas PMD KPPN. Kemudian desa juga tadi ada sebuah solusi tadi. Ketika memang nggak bisa, ya, kalau katakanlah kemarin kan di akhir 2023 itu kan kan waktunya cepet ya kan sulit lah. Nah, ini yang harap kami itu betul-betul yang ya tadi ada sebuah solusi dan sama-sama konsekuensi gitu loh. Ada sama-sama tahu jawab ke bawah juga, ke atas juga, di Dinas PMD juga, di KPPN juga, biar nanti katakanlah tadi
saya prihatin tuh kalau tadi ada salah satu desa yang ternyata harus pencairan pertama itu harus scorecard. Kalau menurut saya bukan scorecard. Kalau kita eh, coba coba kita bukan scorecard seperti apa yang disampaikan Bang Emri tadi atau anu di Unspam itu hanya laporan realisasi penggunaan dana untuk layanan stunting tahun 2023 itu bukan scorecard yang pertama. Kalau yang kedua ya kaitannya dengan scorecard itu. Ini harus jangan sampai sudah April ambil habis saja kok dana di tahap satu kalau itu informasinya benar karena gara-gara scorecard dari IDW, wah itu ya kasihan tuh. Kasihannya apa? Kasihannya ya, lah ini kan warga yang jadi anu, PLT itu harus 4 bulan belum anu ya kan ini persoalan menurut saya. Itu tuh Bang Iman, kawan-kawan ya kita harus berikan tadi semuanya konsekuen lah. Saya kira itu Mas Iman. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak di atas responsifnya ini ya di chat terus Caitan katanya ini diskusinya makin hangat ya saya ini pakai kopi sampai pakai mendoan kalau di Banyumas ini. Sedikit saya tampilkan ini di dashboardnya gitu ya untuk persyaratan itu ada input laporan starting TAY itu tahun anggaran yang lalu itu berupa jumlah aja sih ya jumlah apa namanya stuntingnya itu anggarannya berapa, lisensinya berapa. Makanya kemarin kami di Kabupaten itu difasilitasi ada Siskudes updating terakhir di bulan November menuju ke Desember itu untuk merekam berapa sih nilai daripada konvergensi berapa anggaran untuk stunting dan realisasinya. Karena apa? Dari 4 tahun 2023. Nah, sehingga disampaikan oleh Pak Koni juga di apa namanya penyaluran tahap satu nggak ada namanya itu persyaratan harus dengan dokumen EHDW untuk scorecard desa. Tapi untuk yang tahap kedua itu sesuai dengan PMK 146 itu memang menyantumkan seperti itu. Dan ini sedikit sebenarnya di sini ada beberapa inputan gitu ya, apa namanya dashboardnya Unsur TKD. Di sini ada input pagu dan rekening, input penyaluran, input penyerapan, input pagu Irmat, input laporan stunting itu TAYL. Tapi yang tadi diingatkan oleh Mas Henry sebetulnya dokumen apa aja yang di dalam apa namanya dashboardnya Kemenku untuk apa namanya masuknya masuknya ke dalam sistem itu seperti apa gitu ya. Nanti akan saya sampaikan kepada dinas terkait dengan hal-hal tersebut karena sesuai dengan di lapangan masih ada desa yang belum berhasil mendownload scorecard dari EHDW. Nah, begitu Pak Depanuji dan Mas Emri, dan saya kasih kesempatan selanjutnya adalah untuk Mbak Lisa. Silakan Mbak Lisa. Baik, terima kasih Kang Iman. Melanjutkan yang disampaikan kawan-kawan Kang. Melanjutkan sampaikan apa Pak Emri tadi ya. Jadi berkenaan dengan PMK, syarat untuk scorecard itu kalau untuk PMK 146 yang tahun ini tidak ada bahasa itu di tahap 1 ataupun 2. Beda dengan PMK sebelumnya, memang disebutkan bahwa scorecard itu menjadi syarat pengajuan tahap 2. Jadi kalau PMK yang di 146 tidak ada disebutkan di tahap berapa. Nah, namun ada baiknya ini ternyata setelah kita fasilitasi dinas, ternyata dinas yang sendiri nih yang inisiatif memunculkan di tahap 1. Namun yang mau menyampaikan kami sampaikan kepada kawan-kawan, sejak itu menjadi syarat sesuai permintaan dinas, desa-desa yang mengajukan sesuai perekaman Onspan realisasi stunting 2023 itu tidak sama dengan scorecard yang ada di aplikasi, dinas minta kembalikan itu, tolong diperbaiki. Nah itu juga efek baiknya, sehingga desa-desa yang kemarin tidak pernah input di aplikasi masih nol karena dikasih batas waktu pengisian sampai Maret itu, alhamdulillah di daerah kami semua desa itu melakukan penyimputan sehingga terjadi peningkatan hasil inputan EHDW begitu. Jadi ini ada baiknya menurut kami sehingga desa-desa yang mengirim data realisasi stuntingnya angka sekian tidak sama dengan EHDW.
dinas sudah kami ajarkan, ini format EHDW asli dari aplikasi ini dia. Ternyata ada yang desa memainkan, membuat jadi PDF, ini loh aplikasi, sehingga dinas sudah kita ajarkan, ini dia yang asli loh. Sehingga dinas tahu kenapa kalau ada beberapa desa yang laporan realisasi stuntingnya tidak sama dengan scorecard, dinas minta desa memperbaiki. Nah, dalam hal memperbaiki, desa tentu melihat hasil scorecard itu kalau sangat rendah, desa langsung meminta KPM tolong diinput, masih ada batas waktu sampai Maret begitu. Jadi alhamdulillah percepatan permintaan untuk scorecard ini dari dinas menjadi bagi desa itu menjadi hal baik. Jadi digesa sampai hari ini semua desa alhamdulillah mana yang tidak sesuai dengan realisasi yang dikirimkan bendahara dengan scorecard yang diinput oleh KPM tentang realisasi stunting kan ada di situ ya, di TW4 itu suruh perbaiki. Jadi yang sama angkanya oke, diterima. Yang tidak sama diperbaiki dulu Pak ya. Nah, sehingga alhamdulillah semua desa kemarin berlomba-lomba, alhamdulillah progres kita di daerah sudah meningkat berkenaan dengan inputan EHDW ini Kang Iman. Nah, jadi begitu. Jadi tentang ada satu desa terlambat, kami juga tidak hilang akal itu, karena mereka sudah melakukan penginputan apa Pak Nuji tadi ya. Tadi ada kurang satu, karena desa itu tidak sama realisasi dan inputannya masih sangat rendah. Namun kalau untuk syarat tetap masih bisa terpenuhi karena sudah ngambil duluan kemarin untuk scorecardnya. Jadi alhamdulillah. Kemudian kita perlu menyampaikan juga di PMK 146 tidak ada disebutkan itu di tahap berapa. Itu saja kawan-kawan, berbagi saja. Terima kasih. Terima kasih penjelasan dari Mbak Risa dari PAPM Bengkalis Riau. Mungkin ada 1 menit Mas Henry untuk menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Risa. Silakan. Ya, baik Kang. Tadi betul yang disampaikan Bu Lisa, di dalam PMK itu tidak dijelaskan kartu scorecard itu yang di pasal 14 kalau saya tidak salah itu di 146 itu memang tidak dijelaskan yang scorecard IDM mencetakkan dari dashboard EHDW itu menjadi syarat tahap kedua atau syarat tahap pertama kan. Itu memang tidak dijelaskan di situ. Tetapi itu disampaikan di saat sosialisasi ONSPAM tahun 2024. Nah, di situ ada dibuatkan yang syarat pengajuan penyaluran dana desa tahap 1 itu apa saja persyaratannya, kemudian di pengajuan syarat tahap kedua itu persyaratannya apa saja. Nah, di situ baru diperlihatkan untuk persyaratan dana tahap pertama, dana desa tahap pertama di ONSPAM itu dia melaporkan terkait dengan laporan konvergensi stunting tahun anggaran yang lalu, TAYL gitu kan. Jadi kemudian untuk di tahap kedua baru diminta yang scorecard laporan konvergensi stunting gitu kan. Itu diperlihatkan di persyaratan ONSPAM, sosialisasi ONSPAM tahun 2024 itu kan, yang dari Kementerian Keuangan gitu Kang Iman. Nah, cuman bagi kita sekarang ini kan, kalau yang di ONSPAM tadi itu yang Kang Iman perlihatkan itu kan ada perekaman terkait dengan laporan stunting. Nah, untuk yang tahap kedua itu seperti apa gitu kan. Nah, kita kebetulan nanti Kang Iman bisa diperlihatkan juga itu kan. Habis acara kita ini kita bongkar itu yang ONSPAM itu seperti apa gitu kan. Karena gini Kang, di kami pernah juga disampaikan semuanya itu sudah ONSPAM. Semuanya itu sudah ONSPAM kata orang kabupaten gitu kan. Jadi kita mengiyakan. Karena apa? Karena kita tidak bisa juga melihat seperti apa yang ONSPAM itu gitu kan. Benar juga itu. Jadi makanya alhamdulillah sekali nih Kang, di pagi hari ini setiap pagi kita apa namanya ada Kang Iman. Jadi apa-apa yang saya keraguan itu saya tanya Kang, ini gimana ONSPAM-nya seperti apa itu kan. Nanti sedikit banyak saya juga mempelajari ONSPAM itu seperti apa isi dalam aplikasinya itu kan. Kalau yang Siskudes alhamdulillah udah paham lah, kita pun juga bisa buka Siskudes gitu kan. Nah, jadi yang ONSPAM ini jadi arti kata kita jangan sampai dibohongi. Nah, gitu dia kan. Ini semuanya ONSPAM, semuanya ONSPAM itu udah hasil dari ONSPAM ya kan. Ternyata salah satu contohnya aja seperti ini, Kang. Yang perekaman RMAT tahun 2024 itu ternyata inputnya manual dulu. BLT-nya berapa diisikan ke dalam aplikasi ONSPAM itu, BLT 50 KPM jumlahnya sekian.
ketahanan pangan itu dia angkanya berapa, itu diketik manual gitu kan. Jadi artinya tidak semerta-merta di desa itu sekian gitu kan. Kemudian stuntingnya anggarannya sekian, ternyata itu input manual. Nah ini pernah juga disampaikan itu sudah on-spam, itu sudah on-spam gitu kan. Nah itu agak kesal juga kita karena kita nggak bisa juga menjawab gitu kan. Tapi kalau saat ini itu juga disampaikan, itu kita bisa menyampaikan lagi. Kita juga paham Bu seperti apa on-spam itu gitu kan. Mungkin itu Kang, mengingat waktu. Oke. Ya, Assalamualaikum terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.